Coba kamu bayangin seorang balita. Oke. Dia baru aja lahir, lagi kelaparan banget, terus pas dia nengok ke ufuk timur, dia lihat matahari terbit. Warnanya kemerahan, bersinar terang. Iya wajar dong bayi tertarik sama benda terang. Masalahnya, balita ini nggak nangis minta susu. Dia ngelihat bola api kosmik raksasa itu dan mikir, wah, kayaknya itu buah mangga yang seger banget. Terus dia lompat. Lompatnya bukan lompat di kasur ya? Sama sekali bukan. Ini lompatan kinetis yang langsung nembus atmosfer. Melesat ke orbit bumi cuma buat ngegigit matahari. Dan percaya nggak, itu baru hari pertama dalam hidup subjek penelusuran kita kali ini. Hari pertama yang langsung memicu krisis skala semesta ya kan? Ini bukan mitos biasa, tapi awal mula dari salah satu karakter paling kompleks di literatur kuno. Bener banget. Nah, eksplorasi mendalam kita hari ini tuh didedikasikan buat ngebedah sosok pahlawan super Nusantara yang, jujur aja, ngelampauin semua batas fiksi. Setuju. Dia ini melintasi dua zaman epik yang beda, punya kekuatan dari para dewa, tapi di saat yang sama, ngajarin kita pelajaran paling keras soal penguasaan diri. Tokoh ini adalah Hanuman atau Anoman. Dan buat kamu yang lagi dengerin, tumpukan sumber yang kita bongkar buat sesi bedah materi ini tuh spektrumnya luas banget. Kita narik data dari naskah literatur resmi, Museum Sono Budoyo, terus ada catatan kultural dari Suara Merdeka, artikel-artikel kebudayaan, sampai jurnal sejarah yang secara spesifik neliti representasi dia di Jawa Timur dan Bali. Jadi buat kamu, tolong lupain dulu pandangan lama yang nganggap Anoman ini cuma sekedar kera putih yang jadi pembantu tokoh utama. Realitas ceritanya jauh lebih gila dari itu. Oh jelas, dia ini panglima perang abadi. Makanya, dia bahkan punya kisah multiverse versinya sendiri. Ribuan tahun sebelum komik modern lakuin itu. Kita bakal bedah apa aja yang dia lakuin dan kenapa filosofinya relevan banget buat kehidupan modern kamu yang serba kacau ini. Mari kita mulai dari konsep multiverse yang kamu sebutin tadi. Kalau kita bedah asal-usul kelahirannya, Hanuman ini punya latar belakang beda-beda, tergantung kamu lagi baca naskah atau semesta yang mana. Coba kasih contoh yang paling ekstrim. Oke, versi pertama dari naskah Sindu Sastra. Ini surrealis banget. Diceritain kalau Batara Guru itu dewa tertinggi ya, tanpa sengaja ngejatuhin benih atau air maninya ke atas selembar daun asam muda. Bentar, daun asam? Iya, daun asam. Terus daun itu dimakan sama Dewi Anjani. Akibatnya, Dewi Anjani mengandung Hanuman. Dan pas lahir, dia diangkat anak sama Dewa Angin, yaitu Batara Bayu. Wow, oke. Itu satu realitas. Tapi di semesta lain, naskah hikayat Sri Rama kan, hukum genetikanya beda total. Beda banget. Di situ, Hanuman justru anak biologis langsung dari Rama dan Sinta. Gimana ceritanya coba? Katanya mereka lagi mandi di telaga ajaib yang bikin wujud mereka berubah jadi kera buat sementara. Nah, iya di momen itulah Sinta mengandung Hanuman. Tapi ada satu versi lagi kan, yang ngubah peta politik para tokohnya, yang dari Mahabharata. Betul. Di naskah itu disebutin kalau Hanuman adalah putra kandung Batara Bayu sama Dewi Kesari. Kalau kita bedah silsilahnya, ini dampaknya gede banget. Kenapa tuh? Karena dia anak Batara Bayu, secara teknis ini bikin dia jadi saudara tirinya Bima. Hah, Bima yang Pandawa itu? Iya, Bima kan juga dikaruniai kehidupan lewat esensinya Batara Bayu sama Dewi Kunti. Jadi mereka tuh ya saudara beda ibu. Wah, ini asli kayak arsitektur buku komik. Kayak Spider-Man kan. Di satu semesta dia Peter Parker, di semesta lain dia Miles Morales. Tapi, maksudku, kenapa masyarakat zaman dulu repot-repot bikin asal-usul yang beda-beda gini? Karena tiap era dan tradisi tuh pengen ngeklaim esensi kepahlawanan Hanuman ini sebagai cerminan nilai mereka sendiri. Misalnya masyarakatnya sangat mengagungkan kesucian sama campur tangan dewa, mereka bakal milih versi Sindu Sastra. Oh, yang kehendak kosmik para dewa tadi ya? Benar, tapi kalau masyarakatnya lebih menghargai garis keturunan darah biru atau bangsawan, mereka merajut ceritanya sebagai anak kandung Rama. Ini tuh cara masyarakat kuno buat rebranding filosofis biar pahlawannya tepat relevan sama ideologi mereka. Masuk akal banget. Tapi apapun semestanya, satu benang merahnya jelas, dia ditakdirkan punya kekuatan dewa. Yang bawa kita balik ke insiden bayi makan matahari tadi. Ah, insiden ikonik itu. Pas balita super ini terbang ke langit, dewa-dewa kan panik luar biasa.
Dewa Indra yang ngatur cuaca langsung nembak petir kekuatan penuh ke Hanuman buat ngehentiin dia. Hanuman kesambar, jatuh menghantam bumi, dan luka parah. Dan disinilah sistem alam semesta diuji. Ayahnya Hanuman, Dewa Bayu si Dewa Angin, kan marah besar lihat anaknya digituin. Sebagai bentuk protes, dia mogok kerja. Bentar, Dewa Angin mogok kerja? Iya, dia narik semua elemen angin dari bumi dan diem aja. Coba kamu bayangin, secara mekanis, atmosfer tuh berhenti bergerak. Nggak ada sirkulasi udara sama sekali. Gila, mati kepanasan dong semua orang. Bumi jadi panas ekstrim. Makhluk hidup mulai kehabisan napas, ekosistem global terancam lumpuh total dalam hitungan jam doang. Cuma gara-gara satu dewa ngambek, kepunahan massal hampir terjadi. Dewa-dewa lain pasti panik dong. Panik banget, akhirnya mereka harus bayar mahal. Dewa Brahma sama Dewa Indra turun langsung buat ngebujuk Bayu biar mau kerja lagi. Kompensasinya, mereka ngasih anugerah tanpa batas ke Hanuman. Anugerah yang bikin keseimbangan dunia rusak jujur aja. Dia dikasih kekebalan mutlak dari semua senjata fisik dan magis, dan yang paling radikal, dia dikasih otonomi buat kematiannya sendiri. Betul, kematian nggak bisa nyentuh dia kecuali dia sendiri yang minta. Nah, pertanyaan buat kamu yang denger ini. Kalau kamu punya kekuatan segila itu, kamu bakal ngapain? Hanuman milih buat masuk ke konflik utama Ramayana. Dia diutus Prabu Rama jadi duta besar sekaligus Mahasenapati. Panglima tertinggi ya. Buat nyari Dewi Sinta yang diculik ke Alengka sama Raja Raksasa, Rahwana, atau Dasamuka. Dan di misi ini, dia dibekali semacam teknologi magis kuno yang kita sebut aji-aji. Coba kita bedah satu-satu. Tubuhnya ancur. Terus ada Aji Pameling dari Batara Wisnu. Ini tuh kayak radar telepati gitu nggak sih? Konsepnya lebih ke intuisi kuantum ya. Aji Pameling ini bikin dia bisa nangkep frekuensi atau panggilan darurat dari orang-orang yang terkoneksi emosional sama dia. Dia bakal tahu instan kalau dibutuhin, gak peduli jaraknya sejauh apa. Dan yang terakhir, itu Aji Mudri dari Dewi Sinta langsung. Ini ngilangin batas fisika tubuhnya, ngasih dia kekuatan angkat beban seberat apapun dan daya hancur yang luar biasa. Dengan 3 cheat code itu, dia mulai infiltrasi ke Alengka, dia ngecilkan badan jadi kera kecil biar nggak mencolok, nyusup ke taman dan ketemu Sinta. Sinta ngasih tusuk konde sebagai bukti kerama. Terus, bagian paling gilanya dimulai. Dia sengaja ngebiarin dirinya ditangkap patroli Rahwana, kan? Betul. Rahwana murka langsung jatuhi hukuman mati. Dia nyuruh pasukannya ngikat Hanuman terus dibakar hidup-hidup di tengah kota. Nah, ini taktik cerdas sih. Kadang cara terbaik buat menang tuh bikin lawan ngerasa di atas angin. Musuhnya lupa kalau Hanuman ini kebal mutlak. Dia sengaja diarak keliling kota. Iya, buat metain tata letak istana. Dia nilai kekuatan musuh, cari titik lemahnya. Pas api dinyalain di ekornya, ya dia nggak kebakar. Dia malah pakai api itu buat senjatanya sendiri. Dia lepasin ikatan, lompat dari satu menara ke menara lain, dan ngebakar seluruh ibu kota sampai rata. Itu bukan kalah. Itu observasi intelijen yang berujung sabotase massal. Dan puncaknya pas dia duel sama Rahwana yang wujudnya Dasamuka, kepala 10 itu, dia nggak pakai teknik pedang ribet. Dia pakai Aji Mudri. Dia cabut 2 gunung dari fondasinya, terus dipakai kayak telapak tangan buat ngejepit dan ngeremukin Dasamuka. Brutal banget. Tapi bentar, aku mau main devil's advocate di sini. Kalau dia punya Aji Mudri yang bisa angkat gunung, dan sapo angin yang bisa secepat badai. Terus kenapa dia nggak langsung bawa kabur Sinta pas pertama kali ketemu? Nah itu, kenapa repot-repot bikin teater? Ditangkap, bakar istana, balik lapor ke Rama, bawa pasukan nyebrang laut. Secara efisiensi kan buang waktu banget. Ini emang pertanyaan kritis yang sering banget ditanyain. Dan jawabannya bukan karena plot hole atau penulisnya males. Disinilah letak moral utamanya, hierarki kepatuhan dan penguasaan ego. Jadi bukan karena batas fisiknya? Sama sekali bukan. Rama masih tugas yang sangat spesifik. Mandatnya cuma buat mencari tahu lokasi Sinta, bukan misi penyelamatan sepihak. Dan kita juga harus lihat dari sisi agensi Sinta. Sinta nggak mau diselundupin keluar gitu aja ya? Bener, Sinta nggak mau dibawa lari kayak pencuri di malam hari. Buat dia, ini soal harga diri kerajaannya. Rama harus buktiin kelayakannya. Datang bawa pasukan dan ngalahin Rahwana secara kasatria di medan perang. Wow, aku baru paham esensinya. Jadi Hanuman ini punya kuasa absolut. Secara fisik dia bisa nyelesain perangnya di hari pertama.
Tapi kekuatan sejatinya justru kelihatan dari kemampuannya nahan diri. Tepat. Dia milih buat tunduk sama aturan, ngehormatin keputusan atasannya, dan menghargai keinginan Sinta. Dan ini matahin stigma kalau pahlawan tuh harus selalu ngelanggar aturan buat menang. Tapi karakter penurut khas keraton ini ternyata berubah total kalau kita pindah wilayah kebudayaan. Pas kita cek jurnal sejarah dari Jawa Timur dan Bali, cetakan kesatria halus ini hancur berantakan. Berubah jadi gimana tuh? Jadi profil yang jauh lebih liar. Oke, coba kita loncat ke Jawa Timur dulu. Dari sumber yang ada, Hanoman versi Jawa Timur ini kayak karakter utama film action yang gritty banget. Kayak anti-hero yang muak sama birokrasi. Secara fisik, rambutnya lebih panjang, ototnya atletis banget, matanya tajam, rahang tegas. Bukan bangsawan yang nunduk malu-malu. Wataknya juga berevolusi. Di sana dia ngomong pakai dialek Jawa Timur yang lugas, keras, kadang nyelipin humor gelap. Dia berubah dari abdi patuh jadi sosok agresif. Dia berani ngelawan otoritas raja ya kalau lihat ada yang nggak adil? Betul, dia berani belak-belakan. Terus dia juga lekat banget sama praktek kejawen. Dikenal suka ngelakuin tapa berata, meditasi ekstrim di alam liar buat nyempurnain dirinya. Di literatur juga disebutin dia punya banyak julukan kan? Ada Anjani Putra, Maruti, Senggana, Wanaraseta, Palwagaseta. Nah, kenapa masyarakat sana sering manggil dia Maruti? Pemilihan nama itu sengaja banget. Maruti itu dari akar kata marut di bahasa Sanskrita kuno. Artinya angin badai. Pas orang manggil dia Maruti, mereka tuh nggak lagi ngebayangin kera lucu. Mereka lagi manggil sebuah badai kesadaran yang bakal nyapu bersih kebobrokan moral. Keren banget. Kalau Wanaraseta? Wanara itu kera, seta itu putih. Putih di sini lambang kemurnian niat. Jadi seagresif atau sedestruktif apapun tindakannya, motif utamanya selalu murni tanpa pamrih. Dalam banget maknanya. Terus kalau kita geser ke Bali, identitas visualnya ganti lagi, pakai simbol-simbol yang beda. Di ukiran-ukiran Bali, dia hampir selalu pakai kain kotak-kotak catur itu kan? Hitam, abu-abu, putih. Iya, yang disebut masaput poleng. Dan itu bukan cuma buat fashion, itu perwujudan fisik dari konsep Rua Bineda. Rua Bineda. Bisa jelasin nggak cara kerjanya? Soalnya kan kalau dia lambang kemurnian, logikanya kainnya putih polos dong. Kenapa harus ada hitamnya? Karena Rua Bineda itu ngajarin soal keseimbangan kosmik. Nggak ada hal di dunia ini yang murni cahaya tanpa bayangan. Selalu ada baik dan buruk. Nah, kain ini nunjukin kalau Hanoman sadar penuh sama dualitas di dalam dirinya. Dia tahu dia bisa ngancurin satu kota. Ya, kapasitas kekerasan yang mengerikan itu sisi hitamnya. Tapi dia bisa mengendaliin itu buat ngelindungin kehidupan, itu sisi putihnya. Di Bali dia juga dipakein mahkota gelung supit urang sama aksesoris kembang waru. Mahkota gelung supit urang tuh yang bentuknya melengkung tajam ke atas, mirip capit udang itu ya? Betul, di pewayangan Bali, desain ini cuma dipakai sama kesatria yang pemberani, fokus, dan siap tempur kapan aja. Kalau kembang waru itu ornamen bunga emas besar yang nutupin telinganya. Buat apa itu? Simbol kalau telinganya selalu lebar buat dengerin keluh kesah dunia dan penderitaan umat manusia. Detail fisiknya sakral banget ya. Dan ini nyambung lagi ke narasi naskalnya. Tubuh tangguhnya itu bikin keabadiannya bukan cuma kiasan. Hanoman ini beneran dikutuk buat hidup selamanya. Dia ngelewati jatuhnya era Ramayana, masuk ke era kelam Mahabharata, sampai ke zaman Prabu Jayabaya. Pas darahnya udah nol, gimana sih cara kerja ilmunya? Aji Pancasunyo ini ilmu hitam tingkat tinggi yang manipulasi fisika bumi. Siapapun yang punya ilmu ini, selama ada jaringan tubuhnya yang masih nyentuh tanah atau kena udara bumi, selnya bakal beregenerasi seketika. Dia nggak bisa mati permanen. Berarti gunung yang nimpa dia itu cuma jadi penjara? Tepat. Dan tugas abadi Hanoman adalah berdiri ngejaga penjara gunung itu. Dia harus ngawasin fluktuasi energinya Rawana, biar roh itu nggak pernah nyatu lagi. Sambil, di sisi lain, dia juga ngelindungin para Pandawa. Watchman, kamu dikutuk hidup selamanya, umat manusia siklusnya kerasa cepet banget. Kamu harus ngelihat teman seperjuangan, rajamu, orang yang kamu sayang, menua dan mati berkali-kali. Pasti kesepian banget. Banget. Tantangan terbesarnya tuh bukan ngelawan monster, tapi gimana dia bisa tetap punya empati sama manusia. Dan untungnya, ada yang nolong dia buat tetap membumi. Literatur klasik nyebutin dia nggak selalu sendirian kok. Dia sempat berkeluarga dan punya anak. Yang paling terkenal itu Trigangga sama Purwaganti.
Nah, ini menarik. Soalnya aku selalu mikir dia tuh kayak biksu penyendiri yang ngorbanin hidupnya buat dunia. Punya anak pasti ngubah kompas moralnya. Purwaganti ini ceritanya gimana? Purwaganti itu anaknya Hanuman sama seorang putri pendeta namanya Purwati. Dan dia bukan karakter tempelan. Pas di era Mahabharata, waktu pusaka kebenaran absolut milik Raja Yudhistira, yaitu jimat Kalimasada itu hilang, dicuri, dunia mau kiamat rasanya. Terus anaknya yang turun tangan. Iya, Purwaganti pakai insting warisan bapaknya buat ngelacak pusaka itu, ngerebut balik, dan nyelamatin Trah Pandawa. Jadi walaupun Hanuman udah capek dimakan usia, warisan kepahlawanannya jalan terus lewat gen anak-anaknya. Keren. Tapi segala yang bermula pasti ada akhirnya. Gimana caranya entitas abadi ini bisa istirahat? Kan dia cuma bisa mati kalau dia sendiri yang mau. Akhir perjalanannya tuh puitis banget, jauh dari kata perang atau militer. Setelah ribuan tahun, Hanuman nyingkir dari hiruk-pikuk dunia. Dia bikin pertapaan sunyi di Kendali Sada dan bertransformasi jadi pendeta suci. Gelarnya Resi Mayangkara. Artinya roh suci yang melayang ya? Bener, tapi tetap aja otoritas langit lewat Batara Narada turun ngasih dia satu misi terakhir. Misi apaan lagi? Bukan bunuh monster, tapi ngerukunin manusia. Narada minta dia ngentiin perang saudara antara sisa-sisa keturunan Pandawa. Pakai wibawanya sebagai Resi Mayangkara, Hanuman jadi emak comblang diplomatis. Dia nikahin putra Prabu Kijingwahono sama putri Prabu Jayabaya. Wow, pakai diplomasi bukan adu otot ya akhirnya. Dan setelah itu, dia dibolehin pergi. Dia harus ngelewatin satu gerbang transisi dulu. Dia dihadapin sama entitas bernama Yaksadewa. Tapi jangan pusing sama namanya. Esensinya gini. Yaksadewa ini perwujudannya Batara Kala, dewa kematian itu sendiri. Berarti dia berantem sama dewa kematian. Iya, tapi dia bertarung bukan buat menang. Dia bertarung buat buktiin kalau tugasnya di dunia udah selesai, udah nggak ada penyesalan. Di puncak pertarungan, Hanuman secara sukarela nurunin pertahanannya. Dia ngelepas kekebalannya. Dan akhirnya dia meninggal. Tapi tubuhnya nggak membusuk. Tubuh dan jiwanya meledak jadi cahaya murni, nyatu sama alam semesta. Ini pencapaian spiritual tertinggi yang kita sebut moksa. Dia mati benar-benar atas kehendaknya sendiri. Merinding sih dengarnya. Resolusi yang luar biasa buat perjalanan ribuan tahun. Dari balita yang makan matahari, terus bakar kota, sampai jadi pendeta abadi. Jadi intisari dari semua ini tuh apa? Buat kamu yang ngikutin eksplorasi kita dari tadi, kisah Hanuman ini cermin buat kita. Di zaman sekarang, kadang orang dikasih kekuasaan sedikit aja langsung mabuk ego. Hanuman kebalikannya, dia bisa aja kudeta Rama atau merintah dunia, tapi dia milih buat melayani. Kekuatan absolut nggak harus dipakai buat menindas. Bener banget. Kamu bisa berontak sama ketidakadilan, kayak versinya di Jawa Timur, tapi niatmu harus tetap murni seputih Wanaraseta. Kekuasaan terbesar manusia itu justru ada di kapasitasnya buat ngendalin dirinya sendiri. Setuju. Nah, sebelum kita benar-benar selesai nih, coba kamu ingat-ingat lagi cerita pas Hanuman masih bayi tadi. Pas dia kelaparan dan lompat ke langit karena ngira matahari itu mangga. Anak kecil biasa kan? Tapi coba pikirin, gimana kalau itu tuh metafora purba soal ambisi umat manusia? Dalam hidup atau karir kamu, kadang kamu harus punya keberanian gak masuk akal buat melompat ngerai sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang kelihatannya sebesar dan sepanas matahari. Pasti bakal gagal dan jatuh sih awalnya. Pasti. Kamu hampir pasti bakal kesambar petir kegagalan dari realitas. Kamu bakal jatuh luka parah, tapi justru keberanian buat nyoba hal mustahil itulah yang nantinya bakal ngedatengin anugerah, resiliensi, dan kekuatan yang bikin kamu jauh lebih besar dari sebelumnya. Gimana menurutmu?